Halo kawan UGM, senang sekali kita berjumpa lagi di acara Kita Bisa, Bincang Santai ala UGM. Saat ini bersama saya, Yahya Agung Guntadi, kita berada di satu kawasan di daerah Puncak, tepatnya Megamendung. Nah, ada apa di sana? Nah, telah hadir bersama kita di sini, yaitu Bapak Yusuf. Selamat siang Bapak Yusuf. Siang, Bapak. Ya, nanti kita akan berbincang dengan Bapak Yusuf tentang BUMDes Megamendung Jaya. Karena Bapak Yusuf ini adalah salah satu pengurus dari BUMDes Megamendung Jaya. Nah, tidak berlama-lama, saya akan menyapa dulu Pak Yusuf. Gimana, sehat? Ya, alhamdulillah Bapak sehat. Alhamdulillah juga. Nah, Bapak Yusuf, kami sangat berterima kasih Sama-sama, bisa hadir di acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM. Nah, untuk pertama-tama Pak, kami ingin tahu nih, sebenarnya bagaimana sih BUMDes Megamendung Jaya itu bisa terbentuk agar teman-teman UGM yang menyaksikan acara ini juga bisa mengenal ya bagaimana BUMDes Megamendung Jaya ini bisa lahir ya. Monggo Pak, kami persilahkan. Halo, mohon izin, nama saya Muhammad Yusuf Soliatul Munawar, jabatan saya sebagai Direktur BUMDes Megamendung Jaya Desa Megamendung. Nah, BUMDes Megamendung Jaya ini didirikan pada tanggal 24 Desember 2019. Kami itu BUMDes yang berdiri di saat musim pandemi, Pak. Oh, gitu. Jadi ya. pas COVID gitu. Makanya jenis usaha kami diawali dari jenis usaha yang berbeda dengan BUMDes lain. Kami mulai dengan layanan kesehatan. Layanan kesehatan. Ya, kita bikin klinik tingkat BUMDes, Pak. Dan ternyata di Jawa Barat kami menjadi yang pertama bikin BUMDes yang memiliki klinik. Luar biasa. Nah, setelah klinik berjalan, ternyata di desa kami itu banyak potensi lain, Pak. Tapi memang si klinik kesehatan ini menjadi lokomotif karena apa? Usaha yang kita ciptakan ini inovasi lokomotif untuk membawa gerbong lain. Bisa UMKM-nya, bisa kopinya, bisa juga produk-produk lain, apalagi wisata. Desa Megamendung ini desa wisata. Oke. Nah, jadi sampai sekarang nih Pak, ada berapa sih jenis usaha yang dimiliki oleh BUMDes Megamendung Jaya? Nah, kalau untuk di tahun awal sebenarnya usaha kami banyak, Pak. Oh, banyak. Ada yang di bidang UMKM, waktu itu Cimol, ceritanya warga lokal kami, terus ada yang di minuman ringan juga. Tapi itu sia-sia, Pak. Kita gagal di usaha itu, yang tersisa hanya satu klinik kesehatan itu. Oh, gitu. Dan klinik kesehatan ini menjadi lokomotif untuk membawa gerbong usaha lain. Wow. Salah satunya kopi. Iya. Yang tahun ini kami bisa ekspor gitu. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai kopi, Pak, saya tertarik lebih jauh. Bapak tadi cerita ekspor. Nah, kawan UGM, ekspor itu sesuatu yang tidak mudah loh, kalau pendapat saya. Nah, boleh Bapak ceritakan bagaimana ceritanya kok BUMDes Megamendung Jaya bisa ekspor kopi? Nah, ini yang sangat unik, Pak, di tempat kami ini. BUMDes Megamendung tidak punya kebun. Oh, gitu. BUMDes Megamendung hanya memiliki branding kopi, Pak. Ya. Dengan adanya klinik kesehatan itu, awalnya ceritanya kami mendapatkan penghargaan sebagai patriot desa dari Pak Gubernur Jawa Barat. Nah, ketika dapat penghargaan, ternyata Pak Gubernur punya misi. Kita bikin desa digital. Waktu itu kami dipertemukan dengan Direktur Utama Shopee, namanya Bu Christine Juarto, dipertemukan, dan di sana ternyata kadonya itu sangat bagus, Pak. Kami dikolaborasikan dengan Shopee, salah satu produk yang berangkat adalah kopi, Pak. Nah, kopi itu akhirnya muncul brandingnya melalui BUMDes Megamendung. Ternyata tahun ini 2023, sebenarnya Desember 2022, ada salah satu warga Bandung. Beliau adalah pengusaha, Pak. Pengusaha di bidang ekspor. Beliau itu cinta Jawa Barat lah. Selama ini ngambil kopi dari Kabupaten Temanggung untuk ekspor ke Mesir sama ke Qatar. Pengen kopi Robusta ini dari Jawa Barat. Nah, pada waktu itu ternyata beliau cek di Google dan yang muncul itu Robusta paling banyak di Kabupaten Bogor. Salah satunya dan pegiatnya itu salah satunya BUMDes Megamendung berkat branding gitu. Okay. Nah, berkat branding ini akhirnya beliau bersurat kepada kami, beliau datang ke sini dan terjadilah proses ekspor itu. Dan yang paling hebatnya apa, Pak? Kopinya itu bukan dari Bogor, Pak. Karena Bogor waktu itu sedang kosong. Kita dapatnya malahan dari Temanggung juga.
Cuma memang poin saya satu, Pak. Ya. Kenapa kami masih tetap bertahan dengan pengusaha itu? Yang kami bicarakan fakta jujur. Waktu itu mungkin kalau seandainya BUMDes Megamendung bilang, ini kopi Bogor loh, bukan kopi luar. Sedangkan beliau tahu, dan beliau pun ekspor dari Temanggung. Ternyata barangnya sama, mungkin hanya untuk 1 kali, Pak. Ternyata gara-gara kami diawali dengan kejujuran, saya bilang ini di Bogor kosong, dan saya dapat kopi dari Temanggung. Alhamdulillah itu bisa berjalan, Pak, sampai sekarang. Dan yang lebih mengagetkan kami ini, dari 5 kontainer, 3 kontainer kopinya itu dari Temanggung itu, 3 kontainer itu dari Kabupaten Bogor, Pak. Yang memang diproses di mereka beli seri di Bogor, diproses dari mereka, balik lagi ke Bogor melalui BUMDes Megamendung. Ada satu kebanggaan lah buat kami. Luar biasa. Itu kapan terjadi, Pak, ekspornya? Kalau untuk ekspor kita jadinya bulan Januari, Pak. Januari tahun ini? 2023. Wow, luar biasa. Jadi kawan UGM, BUMDes Megamendung Jaya ini sudah ekspor kopi ke Qatar, Ya, sama Mesir. Mesir. 5 kontainer, ya. Itu di Januari 2023. Satu prestasi yang luar biasa. Nah, tadi berbicara mengenai brand, begitu kan ya. Dan ternyata Megamendung Jaya ini sedang membangun nih brand, gitu kan ya. Nah, mungkin boleh diceritakan bagaimana sih kok ada pemikiran membangun brand, kan gitu ya. Mungkin ini menarik nih, karena jarang suatu BUMDes begitu ya berpikiran seperti itu, Pak Yusuf. Apa yang melatar belakangi sepertinya? Coba. Nah, kalau untuk latar belakangnya sebenarnya sederhana, Pak. Kami coba melihat BUMDes-BUMDes yang sudah berhasil. Salah satunya tolak ukur kami, BUMDes berhasil di Indonesia ini Umbul Ponggok dengan branding pariwisata, Pak. Jadi ketika desa lain atau Megamendung lah, tempat desa wisata juga, kita bikin tempat wisata baru yang mungkin lebih mewah dari Umbul Ponggok, kita tidak akan ada nilai. Karena apa? Brandingnya sudah didapatkan oleh Umbul Ponggok. Begitu juga di bidang kopi. Waktu itu yang kami lihat itu Ijen Lestari, Pak, di Banyuwangi. BUMDesnya sudah berdiri dari tahun 2008, dan mereka sudah hebat, sudah bisa ekspor. Mungkin kalau kami mulai dari kopi, kami akan dianggap biasa aja, karena sudah ada yang mulai. Tapi melalui klinik kesehatan ini, yang tadinya dianggap isunya isu sederhana, apalagi pas COVID ternyata jadi kebutuhan, dan itu jadi omset buat BUMDes, Pak. Dengan banyaknya antigen, akhirnya kami bisa diundang kementerian, kalau ada kegiatan, ada apa gitu, dinas-dinas. Yang lebih lucu lagi apa, Pak? Kami itu dapat klien antigen dari pabrik, Pak, 1.000 orang waktu itu pernah, di Cikarang. Jadi luar biasa ya, gitu. Nah, dari perkembangan BUMDes Megamendung Jaya hingga saat ini kira-kira apa nih tantangan-tantangan yang sedang dihadapi? Mungkin bisa di-share ya, supaya kita juga bisa tahu nih bagaimana sih pembangunan BUMDes Megamendung Jaya saat ini, Pak? Untuk Tantangan terbesarnya, Pak, dari awal saya sudah memiliki tantangan. Tantangan pertama apa? Dari masyarakat lokal itu sendiri. Saya bukan pribumi, masih menganggap bahwa saya itu bukan penduduk asli dan tidak boleh jadi ketua BUMDes. Pendatang gitu, Bapak? Pendatang. Yang keduanya, pola pikir yang kami ciptakan itu kan kami menciptakan suatu ekosistem, Pak. Ya. Tidak mungkin langsung apa yang kita ciptakan, apa yang kita tanam langsung kita tuai pas hari itu juga. Kami itu mengikuti proses ini selama 2 tahun, Pak. 2 tahun kami investasi sosial, investasi yang di bidang kesehatan, termasuk investasi nama besar, Pak. Ketika sosial terangkat, nama besar dengan sendirinya terangkat. Saya teringat dengan kemarin pas di acaranya Mary Riana itu, bahasa si pemain bulu tangkis itu, Gracia Poli itu sederhana, Pak. Kita ciptakan nama baik, dengan sendirinya besar itu akan tercipta. Gitu ya, jadi penting sekali kawan UGM, nama baik, dan itu sedang diupayakan, diciptakan oleh Pak Yusuf melalui Megamendung Jaya, BUMDesnya. Nah, kira-kira itulah yang sedang dihadapi, bagaimana menciptakan nama baik ya brand Megamendung Jaya ini. Nah, itu tantangannya. Sekarang, Pak, kalau kita bicara ke depan, nah, kira-kira apa sih harapan Bapak atau bayangan Bapak supaya Megamendung Jaya ini bisa lebih berkembang? Kira-kira bagaimana, Pak, untuk menjawab tantangan ke depan ini? Untuk harapan saya sederhana, Pak. Kami ingin menciptakan sumber daya manusia. Desa Megamendung ini desa wisata. Ya. Tapi di kami masih kekurangan sumber daya manusia yang mengerti di bidang wisata gitu. Banyak gitu, kami itu villa, banyak tempat camping, banyak tempat wisata. Kami masih kekurangan sumber daya manusia. Kami memerlukan pelatihan-pelatihan, Pak. Entah dari kampus atau dari swasta ataupun dari asosiasi gitu. Kami memang memerlukan itu, Pak, saat ini. Ya, ini jadi menarik, Pak. Kita mau bicara tentang kolaborasi. Ya, betul ya. Jadi memang BUMDes itu hanya bisa
berkembang, berkelanjutan, kolaborasi ya. Nah, mengenai kolaborasi sendiri, Bapak mungkin punya sedikit cerita atau bagaimana sih ke depan kolaborasi yang ingin diharapkan oleh Megamendung Jaya? Nah, mungkin saya cerita ke masa lalu dulu ya, Pak. Cerita awal kenapa BUMDes Megamendung bisa memiliki klinik itu juga gara-gara kolaborasi, Pak. Oh, gitu. Kami kolaborasi dengan klinik Diklat Reserse atas persetujuan Kepala Diklat Reserse yang lama. Nah, itu menjadi awal tolak ukur kami, Pak. Karena apa? BUMDes ini nggak bisa berjalan sendiri. Mau BUMDes, mau desa, semua itu perlu merangkul semua pihak. Tapi ternyata tidak gampang untuk mengangkat itu semua. Gitu. Makanya tantangan bagi kami itu satu, Pak. Cercaan, fitnahan, saya anggap hal yang biasa lah. Selama mereka tidak datang ke saya, selama mereka nggak menyentuh saya, silahkan. Nah, yang jelas kami akan terus berkembang dan terus berbenah untuk lebih hebat lagi gitu, mengembangkan BUMDes kami. Iya. Nah, mungkin harapan saya begini, Pak. Ke depan itu apalagi dengan UGM saat ini bisa adanya kolaborasi dua arah, Pak. Entah misalkan pengabdian masyarakat atau jenisnya MBKM atau apapun. Mudah-mudahan UGM ini bisa kolaborasi dengan kami, Pak. Bisa membantu kami dalam pengembangan sumber daya manusia. Karena kunci utama di desa kami itu sumber daya alam kita banyak, sumber daya manusianya yang kurang, Pak. Yang memang bisa sesuai dengan kompetensi masing-masing gitu, Pak. Salah satunya wisata, kalau pertanian memang sudah banyak lah orang yang dan tadi Bapak pun sempat jalan-jalan ke tempat kopi kita yang warga kami, Pak Arif itu salah satu pegiat pertanian yang cukup hebat, Pak. Iya, iya. Memang kawan UGM potensi banyak ya ada di Desa Megamendung Jaya ini, dan terus terang kita patut mengapresiasi Pak Yusuf ini bisa hadir di Megamendung Jaya. Kenapa? Karena beliau ini salah satu generasi ya milenial atau generasi Z gitu ya, generasi muda. Ini harapan ke depan untuk pengembangan BUMDes, dan beliau ini mempunyai satu gagasan atau visi yang luar biasa. Nah, kita akan dukung dari UGM untuk perkembangan Megamendung Jaya ke depannya. Nah, Pak, jadi demikianlah bincang-bincang kita ya. Semoga apa yang kita bincangkan ini nanti bisa membawa manfaat, amin, ya, berkah gitu ya buat Megamendung Jaya juga, dan juga buat para yang melihat YouTube kami, kawan UGM semua. Dan saya mengajak nih kawan UGM untuk bisa datang langsung membuktikan ya ke BUMDes Megamendung Jaya, bertemu dengan Pak Yusuf. Beliau orangnya baik, beliau orangnya ramah, dan siap untuk menerima kehadiran dari kawan UGM semua ya. Silakan langsung saja nanti diketik di Google gitu ya, BUMDes Megamendung Jaya, sudah kelihatan itu informasi-informasinya, dan silakan menghubungi Pak Yusuf. Nah, dengan demikian kita akhiri acara kita pada kali ini. Kita bisa bincang santai UGM. Saya Yahya Agung Mutadi. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.